Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Novianti dengan NIM 2402004, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di video kali ini saya akan memperlihatkan laporan praktikum cara mengukur pH tanah secara digital dan manual dengan dosen pengampu Ibu Salmiati, MPD, PhD. Latar belakang, tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan, terutama sebagai media tumbuh tanaman, penyimpanan air dan nutrisi, serta habitat bagi berbagai organisme. Tanah juga berperan dalam siklus biogeokimia global seperti siklus karbon, nitrogen, dan air. Oleh karena itu, kualitas dan kesehatan tanah sangat menentukan keberhasilan sistem pertanian dan kelestarian lingkungan. pH tanah merupakan salah satu parameter kimia paling penting dalam menentukan kesuburan tanah dan produktivitas lahan pertanian. Nilai pH tanah menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan tanah, yang secara langsung memengaruhi ketersediaan unsur hara, aktivitas mikroorganisme, serta pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanah yang terlalu asam, pH kurang dari 5,5 atau terlalu basah, pH lebih dari 8, cenderung menghambat penyerapan unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Dalam kondisi tanah asam, logam-logam berat seperti aluminium dan mangan menjadi lebih larut, sehingga bersifat toksik bagi tanaman. Sebaliknya, pada tanah alkalis, beberapa unsur mikro seperti besi, seng, dan tembaga menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Selain memengaruhi ketersediaan hara, pH tanah juga berperan penting dalam menentukan aktivitas mikroba tanah. Mikroorganisme yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik, fiksasi nitrogen, dan pelapukan mineral memiliki rentang pH tertentu dan optimal. Tanah dengan pH netral hingga agak asam, sekitar pH 6-7, cenderung mendukung aktivitas mikroba yang tinggi, sehingga proses pembentukan hara berlangsung lebih efisien. Tujuannya yaitu untuk mengetahui cara mengukur pH tanah secara digital dan manual. Alat dan bahan yang digunakan itu ada pH meter digital, gelas plastik, indikator pH universal, tanah, dan air. Berdasarkan hasil tabel pengukuran, kelima sampel tanah menunjukkan nilai pH yang hampir sama, yaitu antara 6,8 sampai 7. Ini artinya tanah berada dalam kondisi netral yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman karena unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium bisa terserap dengan optimal. Meskipun ada sedikit perbedaan antara alat digital dan manual, selisihnya sangat kecil, 0,1 sampai 0,2, dan masih dianggap normal. Dengan demikian, tanah dalam kondisi ini tidak memerlukan perlakuan khusus seperti pengapuran atau penambahan bahan penetral, karena sudah mendukung kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman secara optimal. Menurut Dewi, nilai pH tanah yang berada dalam kisaran 6,5 hingga 7,5 sangat baik bagi aktivitas mikroorganisme tanah dan ketersediaan unsur hara. Perbedaan hasil antara alat digital dan metode manual umumnya terjadi dalam rentang kurang lebih 0,2 dan masih dianggap akurat untuk keperluan pertanian praktis. Berdasarkan hasil praktikum pengukuran pH tanah, dapat disimpulkan bahwa semua sampel tanah memiliki pH netral, yaitu berada pada kisaran 6,8 hingga 7. Nilai ini menunjukkan bahwa tanah berada dalam kondisi yang baik dan mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal tanpa perlu perlakuan tambahan seperti pengapuran. Perbedaan kecil antara hasil pengukuran menggunakan alat digital dan metode manual masih dalam batas wajar dan tidak memengaruhi keakuratan data secara signifikan. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan pentingnya pengukuran pH tanah sebagai langkah awal dalam menentukan kesesuaian tanah untuk kegiatan pertanian. Ternyata bukan cuma mood yang harus dijaga, stabil pH tanah juga loh. Sekian video praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.